Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, sini saya Imam Ahmad, NIM 03021281924044, kelas B Indralaya, akan menjelaskan hasil dari tugas saya, yaitu mata kuliah preparasi batubara, yaitu tugas menghitung variabel-variabel dalam pembangunan housing plan. Jadi, suatu perusahaan pertambangan batubara memiliki rencana membangun coal washing plant dengan kapasitas 750 ton per jam. Kebutuhan air untuk pencacian batu bara tersebut adalah 452 meter kubik per jam, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan solid dalam air hasil pencucian sebanyak 7,5% atau 0,075. Data-data lain yang diketahui yaitu ukuran partikel, yaitu 3 kali 10 pangkat minus 6 meter, berat jenis dari padatan atau solid yaitu 2.500 kg per meter kubik, dan viskositas air yaitu 1,31 kali 10 pangkat minus 6. Ini adalah yang diketahui dari soal, yaitu kapasitas 750, kebutuhan air atau debit Q 452, kandungan solid 0,075, sehingga kandungan airnya yaitu 100% dikurang 7,5%, yaitu 92,5% atau 0,952, yaitu ukuran partikel 3 kali 10 pangkat minus 6, berat jenis solid 2.500 kg per meter kubik, berat jenis air 1.000 kg per meter kubik, viskositas air 1,31 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Maksud saya 1,31 kali 10 pangkat minus 6. Baiklah, untuk variabel pertama yaitu berat padatan. Rumus dari berat padatan per meter kubik ini yaitu jumlah solid dikali debit dikali berat jenis dari solid, yaitu 0,075 dikali 452 meter kubik per jam dikali 2.500 kg, sehingga didapatkan hasil yaitu berat padatan yaitu 84.750 kg per jam. Selanjutnya itu berat air per meter kubik, sama rumusnya yaitu jumlah kali debit dikali berat jenis, sehingga didapatkan hasil berat air yaitu sebesar 418.100 kg per jam. Selanjutnya itu volume padatan per detik. Volume padatan ini rumusnya yaitu berat solid dibagi berat jenis padatan dikali 3.600. Berat solid ini sudah kita dapatkan tadi yaitu 84.750 dibagi 2.500 dikali 3.600, sehingga didapatkan volume padatan per detik yaitu 0,0094167. Sedangkan volume air per detik yaitu sebesar, dengan rumus yang sama, berat dikali berat jenis dikali 3.600, yaitu didapatkan sebesar 0,11639 meter kubik. Selanjutnya yaitu total volume. Total volume ini ditambah dengan menambahkan volume padatan dengan volume air, yaitu sehingga didapatkan hasil total volume yaitu 0,125556 meter kubik. Selanjutnya yaitu kecepatan pengendapan atau PT dengan rumus G dikali D kuadrat dikali rho padatan dikurang rho air per 18 mu. G ini adalah gravitasi, D ini adalah ukuran partikel, ini berat jenis padatan dikurang berat jenis air per 18 dikali viskositas, sehingga dapatkan hasil VT yaitu sebesar 0,00561069.
Selanjutnya itu luas kolam pengendapan. Luas kolam pengendapan ini dapat dicari dengan rumus Q total per PT. Q total merupakan total volume tadi dibagi dengan kecepatan pengendapan, sehingga didapatkan hasil luas kolam pengendapan yaitu 22,3779 meter persegi. Selanjutnya yaitu dimensi. Dimensi kolam pengendapan. Nah, dalam dimensi ini saya memilih 6 meter, 4 meter, dan 6 meter supaya hasil yang ada di sini pada presentasi nanti, persentase pengendapan itu lebih dari 85%. Sehingga saya membuat kedalaman kolam itu 6 meter dan lebar kolam itu 4 meter. Sehingga panjang kompartemen itu luas dibagi lebar, sehingga dapatkan hasil luas tadi yaitu 22,379 dibagi lebar, sehingga dapatkan 5,5945 atau dibulatkan menjadi 6 meter. Jadi panjang kompartemen 6, kedalaman 6 meter, dan lebar kolam 4 meter. Selanjutnya yaitu volume kolam pengendapan. Volume kolam pengendapan. Di sini jumlah kompartemen saya asumsikan sebagai 7 kompartemen. Ini dimaksudkan agar waktu pengerukan itu lebih dari 30 hari, yaitu berdasarkan dengan soal. Waktu pengerukan tentang antara lebih dari 30 hari dan persentase harus lebih dari 85%. Sehingga kolam yaitu jumlah kompartemen dikali panjang dikali lebar dikali tinggi dari kolam itu atau kedalaman dikurang 0,5 meter, sehingga didapatkan volume kolam yaitu 924 meter kubik. Selanjutnya itu waktu partikel mengendap. Waktu partikel mengendap ini rumusnya yaitu kedalaman per kecepatan pengendapan, sehingga didapatkan 6 meter per kecepatan pengendapan, sehingga dapatkan yaitu waktu partikel mengendap yaitu selama 17 menit 8231 menit. Ini dalam hitungan menit. Oke, selanjutnya yaitu kecepatan air dalam kolam. Kecepatan air dalam kolam itu sebelumnya kita mencari A-nya terlebih dahulu. A ini yaitu lebar dikali kedalaman dari kolam, yaitu 4 dikali 6, yaitu 24 meter persegi. 24 meter persegi, sehingga kecepatan air dalam kolam yaitu Q total per A. Q total tadi yaitu total volume, yaitu 0,125556 per 24 meter, sehingga kecepatan air dalam kolam yaitu 0,005232 meter per detik. Selanjutnya yang ke-12 yaitu waktu yang dibutuhkan air melewati kolam atau TH. TH ini rumusnya yaitu V per VH. V ini yaitu panjang dikali jumlah kompartemen. Panjang dari kolam kompartemen itu 6 meter dikali saya memilih 7 kompartemen sehingga 42 meter. Jadi TH sama dengan 42 dibagi dari PH ini, sehingga didapatkan waktu sebesar 6.881,416 detik atau 114,6903 menit. Di sini. Selanjutnya yaitu yang ke-13, persentase pengendapan. Persentase pengendapan ini yaitu rumusnya TH per TH ditambah TV dikali 100%, sehingga dapatkan hasil yaitu 86,55%. Nah, ini sudah lebih dari 85% dan sudah memenuhi syarat dari soal, yaitu harus lebih dari 85%. Selanjutnya, yang soal terakhir yaitu waktu pengerukan. Untuk mengetahui waktu pengerukan ini, kita harus mengetahui dulu volume total padatan yang diendapkan terlebih dahulu. Nah, di sini
diasumsikan kalau curah hujan itu 1 jam per hari, sehingga total padatannya itu Q total dikali 3.600 dikali 1 jam dikali dengan persentase tadi, sehingga dapatkan hasil 29,3404 meter kubik per hari. Maka waktu pengerukannya yaitu volume kolam dibagi volume padatan yang diendapkan. Volume kolam tadi sudah kita dapat, yaitu 924 meter kubik dibagi dengan V total padatan yaitu 29,3404 meter kubik per hari. Sehingga dapatkan waktu pengerukan yaitu 91,4924 hari, atau kita bulatkan saja menjadi 32 hari. Dan ini juga 32 hari berdasarkan Excel. Dan ini juga sudah memenuhi dari syarat soal, yaitu lebih dari 30 hari. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai tugas preparasi batubara ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Saya Ehri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.